Welcome to my channel. Halo, selamat hari Senin dan juga salam sehat. Selamat datang kembali di CBH. Dan seperti biasa teman-teman di manapun kalian berada saat ini, baik di perkotaan, di daerah, bahkan juga di perkebunan, di tambang, semoga kalian dalam keadaan sehat dan semoga kalian selalu semangat dalam beraktivitas. Seperti juga semangat yang akan kita tularkan di malam hari ini. Nanti malam tim nasional Under 17 adik-adik kita akan mencoba bertarung dan juga mengharumkan nama bangsa. Tentunya di bawah asuhan Coach Nova, kita berharap hasil yang terbaik ya, nanti akan menghadapi wakil dari Afrika, Zambia. Semoga ada hasil positif di tengah kekeringan prestasi tim nasional kita dan juga terpuruknya tim nasional senior setelah kemarin gagal di kualifikasi Piala Dunia 2026, terhenti langkahnya di round 4 dari Arab Saudi dan juga dari Irak. Nah, itu yang pertama-tama. Jadi sama-sama kembali kita rapatkan barisan, kita lupakan sejenak perbedaan pandangan, kita sama-sama berikan doa. Bagi yang di stadion juga, kebetulan gue whatsappan dengan salah seorang sahabat gue, if you don't mind I call you my buddy, dengan inisial V, mungkin dia nggak berkenan disebut namanya, yang selalu mengupdate gue situasi di Timur Tengah, khususnya di Qatar. Mulai dari kemarin ada rudal-rudalan begitu ya, dan sampai juga menjelang pertandingan U17 ini yang kabarnya elektrik, luar biasa. Pendukung Qatar ini memang selalu number one dan umumnya di Timur Tengah, yang akan main nanti di Aspire. Ini juga gue nggak tahu lapangan yang seperti apa, tapi kayaknya kecil ya, mungkin seperti di Sumantri, tapi katanya gegap gempitanya juga sudah sangat vibes. Dan bahkan juga kemarin sempat ngumpul-ngumpul juga di Sok Wakif ya, bahkan gue digoda untuk ikut ke sana. Tapi nanti dulu deh, fokus untuk SEA Games saja nanti. Biar ada di kita kali ini diwakilkan oleh sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang ada di Qatar ya. Jadi terima kasih sekali lagi buat teman-teman fans tim nasional Indonesia yang ada di Qatar, yang selalu be the best ya dalam mengawal tim usia 17 Coach Nova Arianto mengharumkan nama bangsa. Nah, itu yang pertama. Jadi nggak sabar juga kita ya, ada oase atau pelipur lara lah di tengah situasi terakhir yang kurang kondusif dengan pertandingan tim nasional U17. It's okay ya, semangat sekali lagi. Nah, yang kedua, kita akan sedikit lagi update soal tim nasional senior kita. Yang pertama soal report the board. Jadi ada dua pemain yang dalam 2 hari terakhir ini tampil. Satu hasilnya mengecewakan, satu cukup bagus. Seperti biasa, let's start with not the good one, yaitu Bang Jai yang semalam, sayang banget gue udah capek-capek nonton dan berpikir hasilnya seri, tapi ternyata kalah 1-2. Sempat kondisi 1 sama, tapi kemudian ya kalah 1-2, tapi nggak apa-apa, masih ada di papan tengah. Dan kalau kita komparasi dengan perjalanan dari Bang Jai musim lalu saat masih di Venezia, tentu tahun ini lebih menjanjikan di Sassuolo. Kalau lihat-lihat dari naga-naganya sih harusnya Sassuolo bisa bertahan. Artinya kita tetap berharap akan ada 2 pemain kita lah, dengan Emil Laudero yang musim depan nanti masih akan merumput di Serie A, kasta tertinggi sepak bola profesional di Italia, Serie A. Ya, ini tentunya akan menjadi menarik ya. Apapun itu kita akan dukung, terutama kapten kita yang sedang berjuang untuk steady di Serie A, dan mudah-mudahan siapa tahu dia nanti setahun 2 tahun lagi pindah ke klub yang lebih besar lagi, mungkin di AS Roma, klub kebanggaan gua, atau di Milan, atau di Inter, atau di Juve. Waduh, kalau di Juve paling mantap banget nih ya. Jadi main di liga yang terkenal dengan grandelnya, pemain bertahan pula si Jai Itses, dan main di tim yang merepresentasikan tim permainan grandel yaitu Juventus. Wish the best for Jai Itses walaupun hasilnya kurang best. Nah, kalau tadi hasilnya kurang bagus, tidak demikian dengan Calvin Verdong yang saat ini satu klub dengan mantan juara dunia Oliver Giroud, juga mantan pemain Arsenal juga nih ya, walaupun gagal maksimal Europa League 2018 ya di Azerbaijan kalau nggak salah, atau 19 antara itu, 18 ya. Dan kemudian semalam setelah 2 pertandingan berturut-turut dia nggak main,
Jadi terakhir itu main di Eropa lawan PAOK kalah. Dia mainnya lumayan bagus tapi kalah. Kemudian dia dua pertandingan berturut-turut dia absen, agak sedikit mengkhawatirkan. Tapi as I said, ini pemain yang sebenarnya punya kapasitas, punya konsistensi. Jadi it's all about it's a matter of time dia akan kembali main. Dan semalam dia kembali tampil sejak menit pertama, mainnya juga cukup bagus. Gue nonton sepotong-sepotong. Lebih tepatnya 2 malam lalu ya. Dan kemudian timnya menang 1-0 sehingga akhirnya membawa kembali Lille ke zona Liga Champions ya, peringkat 4 walaupun harus melalui kualifikasi. Ya intinya zona Liga Champions lah gitu. Jadi tantangan yang dia sambut ketika dia berada di zona nyaman di NEC Nijmegen, yang gue bilang harusnya dia boleh nih nanjak lagi, cari tantangan lebih berat. Ya memang gak gampang ya, terbukti dia sekarang gak reguler karena harus bersaing dengan Roman Perau, kalau nggak salah bacanya seperti itu ya, kalau salah mohon maaf. Nih Matias yang jago nih pelafalannya. Ya dia jadi sudah main 4 kali musim ini, termasuk semalam atau 2 malam lalu. Memang tidak semudah ketika dia di Nijmegen yang tidak tergantikan, irreplaceable, tapi di sini dia tergantikan. Artinya kalau dia nggak perform bisa digantikan oleh Roman Perau. Kalau makanya setiap penampilan dia harus maksimal supaya untuk menjaga menjaga posisinya tidak tergeser oleh Roman Perau yang sama-sama berusia 28 tahun. Jadi kita jadi tahu nih nama pemain yang gak terkenal, yang gak terlalu terkenal lah karena ada gesekannya atau irisannya dengan pemain yang kita dukung, pemain tim nasional kita dalam hal ini Calvin Verdong. Dan last but not least, gue singgung sedikit aja soal federasi yang ini trivia aja yang kita tahu sampai saat ini belum melakukan rapat ESCO sudah 3 minggu lebih ya. Tentunya kalau dari informasi-informasi yang gue dengar, mereka mencoba untuk ngedelay atau buying time sampai menunggu reda dan kemudian akan melakukan pencarian atau perburuan tim kepelatihan, yang mana nanti Desember akan dekat. Biasanya nanti akhir tahun akan diadakan katanya semacam fit on proper test melalui mekanisme yang berbeda, melalui direktur teknik dan lain-lain, dan baru konon kabarnya Januari akan diumumkan sekaligus menyambut nanti Maret yang hampir pasti atau supposed to be ada FIFA Matchday. Karena kalau nggak ada lagi, gua nggak tahu lagi lah mau dibawa kemana ini timnas ya. Karena kita kan udah bukan kita ya, tapi mereka sudah mengikrarkan akan menembus 100 besar dunia ya. Kalau November udah di skip, Maret di skip bahkan tanpa pelatih, rasa-rasanya nggak mungkin. Jadi informasi ini align bahwa kita akan menunggu pelatih nanti awal Januari, tapi kita kawal terus, kita plototin terus karena kita sudah punya presiden dulu gagal atau salah mengambil keputusan dengan mengganti pelatih yang sudah on the track, sudah bagus dengan pelatih yang ternyata nggak jelas antah berantanya dan terbukti gagal. Oke teman-teman semua, jadi ini agak sedikit random, ada 3 bahasan, gado-gado atau nano-nano. Jadi seperti prasmanan, silahkan kalian yang mau nonton yang bagian pertama, bagian kedua dan bagian ketiga. Dan tentunya terakhir sebelum gue tutup, gue juga mau mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah berpartisipasi di kuis terakhir. Orangnya juga sudah menghubungi gue dan akan segera dieksekusi atau diproses hadiahnya, t-shirt, selamat. Gue lupa namanya, tapi next time mungkin dalam 1-2 hari ini, mungkin setelah pertandingan nanti malam akan ada hadiah lagi just for free ya, karena apresiasi buat teman-teman semua yang sudah terus mendukung channel ini. Terima kasih teman-teman, sehat selalu dan adios.